Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat nggih? Puji Tuhan sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini adalah rukol hari kedua. Saatnya kita mempraktekkan nggih. Jadi di modul 2.3 ini banyak praktek Bapak Ibu. Jadi nanti setelah rukol Bapak Ibu praktek secara mandiri, terus diupload di LMS, diunggah di tugas rukol. Kemarin sudah disepakati pasangannya, nggih. Jadi itu nanti diunggah. Durasinya kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu ada praktek lagi di demonstrasi kontekstual. Itu nanti ada 3 kelompok, ada 3 CGP. Kalau Bapak Ibu nanti, jadi nanti silakan dibagilah ya. Kan ini pas ini. Jadi ada 12 orang. Jadi di kelas A dibagi 2, kelas B juga dibagi 2. Itu nanti juga berpraktek Bapak Ibu. Juga di video juga, terus diupload juga. Terus nanti di aksi nyata juga gitu. Tapi kalau aksi nyata itu langsung ke rekan sejawat. Jadi di aksi nyata nanti di rekan sejawat. Di aksi nyata nanti ada pra observasi, ada pasca observasi. Urutannya bagaimana? Urutannya adalah pra observasi dulu, Bapak Ibu rekam dengan rekan sejawat. Setelah itu Bapak Ibu kirim ke PP. Nah, gitu urutannya. Baru Bapak Ibu melakukan observasi. Observasi dengan rekan sejawat, nggih. Nah, setelah nanti PI 5 kalau nggak salah, PI 5 ya. PP akan melakukan observasi Bapak Ibu dengan rekan sejawat. Jadi pasca observasi nanti PP-nya datang. Dan itu direkam juga. Jadi pra observasi sama pasca dengan PP direkam juga. Dan diupload di LMS. Jadi banyak sekali prakteknya. Jadi latihan 1, sekarang 2, nanti 3, terus demonstrasi 4, aksi nyata 5. Jadi 5 praktek coaching. Dan diharapkan dengan 5 itu Bapak Ibu semakin kompeten ya di alur tirta terutama ya. Dan dengan begitu Bapak Ibu semakin fleksibel. Jadi tidak kaku, sudah paham gitu. Oh, setelah ini saya apa, setelah ini saya apa. Itu Bapak Ibu. Jadi panjang. Jadi ini praktek yang paling panjang ini. Kita start mulai rukol 1 udah praktek. Nanti hasilnya nyatanya juga praktek, demonstrasi juga praktek. Semuanya berpraktek coaching. Itu nggih Bapak Ibu. Itu sekilas dari kami sebagai fasilitator. Dan pasti nanti jadi secara maya kami nilai, secara aksi nyata di lapangan juga dinilai. Cuma yang nilai adalah PP-nya Bapak Ibu. Jadi Bu Eni sama Bu Sri nanti akan menilai praktek coaching Bapak Ibu secara live ya, secara langsung itu di PI 5. Nah, itu di PI 5. Ini sudah PI 3, nanti PI 4 saya kurang hafal. Yang pasti insya Allah itu di PI 5 itu. Nanti praktek coaching dengan rekan sejawat setelah pasca ya, pasca observasi nanti diobservasi oleh dinilai sama PP. Ya, PP masing-masing. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, sudah panjang lebar sampai saya kelewat nih. Ya, silakan dipimpin doa dulu. Monggo pimpin doa Pak Joko sekarang. Monggo Pak Joko dipimpin doa. Bapak Ibu, untuk mengawali rukol hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan ini lancar dan dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi kita maupun untuk anak-anak dan sekolahan. Berdoa dipersilahkan.
Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita action ya, action praktek, saya mohon izin untuk share screen apa kegiatan yang akan kita laluin. Ini cuma 2 jam pelajaran, jadi sekitar jam 14, kurang lebih jam 14. Izin share screen. Baik, jadi sebelum praktek, mari kita lihat alurnya nanti apa yang akan dipraktekkan. Kita hanya 2 jam pelajaran, jadi kurang lebih jam 14. Jadi singkat, kemarin sudah 4 jam pelajaran. Ini sudah saya spill kemarin tentang kompetensi yang dituju, capaian umum modul, capaian khusus modul. Nah, saya lewatin aja capaian khususnya ini ya, kemarin sudah saya spill. Balik lagi ke alur Tirta karena ini adalah strategi atau manajemen Bapak Ibu agar coachingnya itu sukses ya. Tapi juga ada supervisi yang kadang tujuannya kadang nggak perlu disebutkan ada gitu. Ini aja strategi atau alat ukur bagaimana Bapak Ibu melakukan teknik coaching. Tetap ada ya kompetensi intinya adalah presence ya. Mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. 3 itu hanya. 3. Nah, sebelumnya mari kita berefleksi. Saya akan coba untuk hasil refleksinya yang tadi itu, yang Bapak Ibu tulis. Ini. Terima kasih sudah menuliskan refleksinya di modul 2.3 latihan coaching yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Di sini apa yang sudah berjalan baik? Kalau dari Bu Sulastri, kami lakukan pendidikan dengan santai tanpa menghakimi. Betul sekali. Jangan sampai menjudge. Karena posisi coaching itu sejatinya adalah kemitraan Bapak Ibu ya. Dari Bu Nur, saat percakapan baik coach dan coachee sudah merasa nyaman, proses identifikasi bisa dilakukan dengan baik. Betul sekali ya. Dari Bu Eva, komunikasi yang baik dari rasa percaya antara coach dan coachee. Percakapan berjalan dengan nyaman, santai antara coach dan coachee. Dari Bu Lupi, percakapan bahasa yang baik, tidak ada kata-kata yang menghakimi. Serta sikap dan santai hadir seutuhnya. Dari Bu Dwi Rahma, percakapan antara coach dan coachee berjalan dengan lancar, nyaman, sehingga kegiatan coach berjalan dengan baik. Dari Pak Rusli, saling berkomunikasi dengan baik. Dari Bu Sina, saat melakukan percakapan, kami sudah melakukan dengan santai. Dari Pak Edi, kami bisa bercakap dengan santai, sehingga percakapan kami bisa mengalir begitu. Dari Bu Ratna ini, kata-kata yang baik dan saling. Nah, saya cuman sedikit ini, coba dari siapa tadi ya. Nah ini, dari Bu Eva, komunikasi yang baik dan rasa percaya antara coach dan coachee. Bagaimana Bu Eva? Monggo ditanggapi. Terima kasih Bapak.
Jadi komunikasi yang baik ini adalah komunikasi yang efektif antara coach dan kuci. Jadi komunikasi yang tidak kaku meskipun nanti ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang sedikit santai, tetapi itu adalah tetap menuju pada tujuan akhir. Kemudian rasa percaya antara coach dan kuci itu membuat kami itu menyampaikan argumen-argumen kami, pendapat-pendapat kami dengan terbuka, jujur. Jadi kita percaya bahwa nanti coach itu akan selalu mendampingi kita untuk menentukan arah kita, meskipun nanti pada akhirnya kita sendiri yang menentukan kemana kita akan mencapai tujuan yang baik untuk permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu Bapak menurut saya. Ya, percaya maksudnya gimana Bu Eva? Coba dipertajam lagi, dipertajam. Percaya untuk terkadang kita itu bukan hanya sekedar tentang masalah dengan anak-anak mungkin Pak. Jadi mungkin tentang masalah kita sendiri, meskipun masalah itu terkadang merupakan kelemahan atau kekurangan kita. Jadi tidak ke semua orang mungkin kita bisa menyampaikannya. Mungkin rasa percaya diri atau kurang menguasai tentang sesuatu itu kan merupakan kelemahan dari pribadi kita yang tidak ke semua orang kita bisa sampaikan. Jadi pada coach yang kita pilih itu berarti kita memiliki rasa percaya yang lebih besar kepada mereka. Jadi bisa menyampaikan segala isi hati, segala unek-unek atau segala pandangan apapun yang ada dalam diri kita. Seperti itu Bapak. Baik, mungkin maksudnya Bu Eva adalah kunci harus terbuka ya. Kalau nggak terbuka, Iya. bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya? Iya. Ya, betul sekali Bu Eva. Jadi memang kalau ada yang ditutupi ya tidak selesai-selesai ya. Iya. Tidak ada segi perbaikan di diri kunci. Betul. Baik sekali, luar biasa Bu Eva sudah menangkapkan. Terima sudah kasih bisa Bapak. ya, terima kasih Bu Eva. Yang Iya. selanjutnya adalah apa yang masih perlu diperbaiki. Ya, coba saya sepilkan apa yang masih perlu diperbaiki. Dari Bu Sulasti, kami perlu perbaikan meningkatkan tentang pertanyaan berbobot. Oke. Dari Bu Nur, hal-hal yang diperbaiki adalah membuat pertanyaan berbobot. Ya, betul. Memberikan pertanyaan berbobot, ya semuanya. Keterampilan membuat pertanyaan berbobot, menggali lebih dalam. Oke. Tapi dari Dudui, berikan Anda fokus pada saat ini dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Ya, hampir semua, betul. Luar biasa Bapak Ibu bisa menangkap satu intisari dari coach ya. Dari praktek coaching ini. Nah, ini Bu Ratna ini, saya tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan. Apa ini maksudnya? Monggo Bu Ratna. Bu Ratna monitor ada ya? Oke, Pak. Ya, tidak terburu-buru maksudnya gimana, Bu? Iya, Pak. Jadi untuk menentukan sebuah pertanyaan yang berbobot itu harus dipikirkan dulu. Jadi tidak langsung terburu-buru dan akhirnya nanti hanya sekedar pertanyaan. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu tujuannya kemana, terus alurnya bagaimana. Jadi dalam menentukan sebuah pertanyaan yang berbobot itu kita harus mengetahui itu dulu. Jadi nggak syukur lah istilahnya seperti itu, Pak. Wah, baik sekali. Ini kalau saya tangkap dari Bu Ratna adalah itu kompetensinya adalah presence ya. Jadi hadir seutuhnya. Kalau Bapak Ibu pikirannya hadir seutuhnya di di coaching, insya Allah pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan muncul. Nah, karena Bapak Ibu terus menggali ya, terus menggali kira-kira apa. Ya betul. Jadi ada di princess ini. Luar biasa Bu Ratna bisa menangkap. Jadi terburu-buru ini kaitannya dengan presence ya. Hadir seutuhnya. Jadi benar-benar hadir Bapak Ibu, benar-benar niat untuk coaching ya. Benar-benar niat untuk membantu. Nah, membantu mengembangkan daripada Cikoci ya. Baik, terima kasih Bu Ratna, luar biasa.
Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah, saya lihat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Nah ini yang sambungannya dengan Bu Ratna ya. Kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Demonstrasi mindfulness secara mandiri terlebih dahulu sebelum saat melakukan coaching. Luar biasa Bu Lastri. Yang kedua dari Bu Eva, melakukan mindfulness ya, mengelola emosi, tetap fokus pada saat melakukan coaching. Memastikan terlebih dahulu tujuan dari coaching yang akan dilakukan, kemudian masuk ke mengirinsi permasalahan. Sebelum coaching, saya berusaha untuk fokus, merinci, merencanakan pertanyaan yang saya ajukan, dan berusaha berempati seandainya berada pada posisi coaching. Fokus dan berusaha hadir dari Bu Ita, punya dalam percakapan tujuan diharapkan coaching. Dari Bu Lutfi, untuk setiap dalam keadaan hadir sepenuhnya. Tidak terbentuk kegiatan yang lain, betul sekali Bu Lutfi. Jadi tidak ada pikirannya tetap di situ ya. Menentukan tujuan yang jelas dari percakapan tersebut. Dari Bu Dwi, tetap fokus ya, fokus dan tidak sabar dalam mendengarkan. Jika dalam mereka merasa kehilangan fokus atau tidak sabar dalam mendengarkan suatu coaching, saya berusaha untuk mengambil nafas. Ini mindfulness ya, stop ya, teknik stop ya. Dari Bu Sina, terus belajar fokus dan tugas yang ada, meluangkan waktu untuk bersantai, mengikuti mengisi ulang tenaga. Kadang memang diperlukan energi ya, jadi mendengarkan orang itu memang diperlukan energi kadang. Kayaknya santai tapi pikiran kita fokus ke sana. Dari Pak Rusdi ada melakukan menangan diri, fokus tetap berusaha mendengarkan aktif. Dari Pak Edi, mengambil posisi duduk yang nyaman, meninggalkan dulu aktivitas dan menjaga kontak mata. Dari mana tidak hadiran penuh sangat diperlukan, melatih diri dalam percakapan penuh, menyamankan diri dan menghadiri secara sepenuhnya. Saya tergelitik dari ini. Ini. Saya mengambil posisi dari Pak Edi, saya mengambil posisi tempat duduk yang nyaman dan meninggalkan dulu aktivitas dan menjaga kontak mata. Maksudnya apa nih Pak Edi? Curi-curi mata atau gimana nih? Monggo Pak Edi, silakan. Di presentasi. Monggo Pak Edi. Begini, karena kan inti dari mindfulness tadi kan hadir penuh ya Pak. Jadi ketika kita sudah mengambil duduk yang nyaman, kemudian juga melupakan aktivitas yang lain, tentunya akan lebih mudah dalam menyimak. Nah, untuk tetap bisa hadir di sini bukan hanya yang diartikan oleh dirinya coach saja, tetapi coach juga merasa, saya ini benar-benar didengarkan oleh coach saya. Jadi saya harus tetap menjaga kontak mata. Ketika saya mungkin tidak menjaga kontak mata, mungkin saya melihat tempat-tempat lain, gitu berarti artinya kan, coach saya belum hadir sepenuhnya ini untuk saya. Nah, begitu Ibu. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Saya menemukan segelitik itu hasil dari refleksi Bapak Ibu itu luar biasa. Jadi benar sekali Bapak Edi. Jadi kalau Bapak Ibu itu hadir sepenuhnya itu ditandakan dengan gestur ya, dengan mengangguk, dengan bersuara. Oh ya gitu nggih. Oh begitu ya gitu. Jadi di situ coach merasa benar-benar didengarkan ya. Tidak main HP sendiri kadang ya, itu betul. Jadi dari situ coach akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Coach akan merasa nyaman. Oh iya, saya benar-benar diperhatikan oleh coach ya. Betul sekali. Kalau Bapak Ibu misalnya sungkan menatap mata, ini biasanya kalau saya sih triknya itu menatap ini apa nih? Apa namanya? Apa namanya ya? Ini Pak. Dahi. Itu tatap aja dahinya, sungkan, apalagi yang ditatap perempuan atau laki ya, kan sungkan kadang. Tatap aja dahinya Pak. Nah itu jangan matanya dahinya. Itu kan kalau trik saya gitu biasanya, saya tatap aja dahinya. Kalau merasa gimana ya, ada perasaan yang aneh gitu ya, karena kita melakukannya harus kan profesional gitu. Nah gitu. Apalagi gini Bapak Ibu ya, ini
Saya pernah ikut MLM Bapak Ibu ya. Salah satu kunci sukses itu kalau kita berinteraksi dengan orang itu menyebut nama. Nah, ini udah tak kasih jadi ya. Saya pernah ikut MLM sekitar 17 tahun yang lalu ya. Itu salah satu kunci. Dari situ saya dapat ilmu. Ternyata kalau pengen hadir sebetulnya atau kita mengakrabkan orang, sering-sering aja menyebut namanya. Nah, di sini. Jadi saya sering itu menyebut Bu Eva, Pak Diko, Bu Ratna. Di komentar saya di umpan balik gitu. Ya, ini tak kasih aja kuncinya. Oh, ternyata gitu ya. Jangan menyebut nama, apalagi kita tahu namanya lengkap gitu ya. Itu beda Bapak Ibu. Coba komunikasi sama orang kalau menyebut nama itu beda. Perasaan kita kalau disebut namanya itu beda. Itu merasa nyaman kayak gitu. Merasa apa ya, dihargai gitu ya. Oh, ternyata Pak Iko tahu ya nama saya ya. Oh, itu ya. Gitu. Kan simpel itu Bapak Ibu. Nah, ilmu ini saya dapat di multi level marketing yang kadang itu kan Mengerikan tuh Pak. mengerikan betul. Ternyata saya dapat ilmu banyak di situ Pak Iko. Ilmu Di situ hipnotis saya- tuh Pak. Ya, dulu saya orangnya di situ yang ternyata di situ adalah apa ya? Cara kita berhubungan dengan orang. Itu yang saya ambil positifnya aja dan saya bersyukur itu ya. Dengan begitu yang benar itu kalau kita praktekkan kan ada bukunya itu MLM itu saya baca. Saya nggak lihat keuntungan. Ya pertama lihat keuntungan, setelah itu oh sudah dapat ilmunya, sudah tak tinggalkan aja sudah. Ya ada ya itu ya MLM itu ya. Oh dapat mercy, dapat ini itu ya. Itu tapi itu pengalaman berharga bagi saya itu. Sangat berharga itu kalau buat saya ya. Karena komunikasi kita dengan orang kan itu sell ya, menjual ya. Nah, itu teknik menjual itu ilmunya saya dapat. Baik, lanjut lagi. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan sedikit sentilan-sentilan yang luar biasa kalau saya sebut itu ya. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatnya? Nah, nih. Kita kembali ke refleksi perbaikan. Kembali bagaimana cara membuat pertanyaan berbuat, membuat contoh video kembali tentang perasaan coaching. Dari Bu Sulasi, melakukan mindfulness hingga bisa berkonsentrasi. Dari Bu Nur, melakukan refleksi diri setiap selesai coaching, memfokuskan kembangan pada bagian yang belum dikuasai. Menikmati proses coaching, banyak berlatih. Kalau di Bu Eva, sharing, mengembangkan potensi coaching sehingga bisa tujuan yang diinginkan. Dari Bu Ita, melakukan refleksi dengan membuat catatan kecil. Apa-apa yang kurang dan membuat perbaikan bagian yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Dari Bu Lutfi, terus berlatih. Meminta teman kita untuk memberikan umpan balik, membuat kita menjadi lebih baik. Dari Bu Dwi, berlatih. Melakukan refleksi, rencana tindak lanjut. Dari Bu Sina, berlatih. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan coaching. Dari Pak Edi, berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai coaching. Dari Pak Rusdi, terus belajar. Terus belajar. Dari Bu Ratna, refleksi diri, perbaikan diri. Dari Pak Joko, mencoba menata suasana yang sama mungkin untuk mengikuti hadiran secara penuh. Saya tergelitik ini nih. Ini dari siapa tadi? Ini dari Bu Ita nih. Melakukan revisi dengan membuat catatan kecil apa saja yang kurang lalu membuat perbaikan dan berarti kembali pada bagian yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Ya ini, monggo Bu Ita memberikan tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Betul sekali, saya itu terbiasa apa yang kurang itu kan saya tulis Pak. Seperti kemarin waktu latihan itu kan saya tulis begitu. Terus nanti saya lihat kembali, oh ternyata tadi saya yang kurang itu yang di sini, yang di bagian sini, berarti ini harus lebih saya tingkatkan. Terus waktu latihan kembali itu saya tulis lagi sesuai apa belum alurnya. Ternyata waktu latihan ada lagi yang belum. Jadi misalnya saya pada latihan pertama itu kurang dalam
di awal itu menentukan tujuan. Nah, jadi saya tahu Pak kekurangan saya itu apa. Terus saya membuat setiap kali latihan membuat lagi catatan-catatan seperti itu, apakah sudah sesuai, kalau sudah saya centang-centang, kalau belum, oh ini tadi saya terlewat sepertinya. Saya ulang lagi, terutama di bagian itu, sampai benar-benar match. Dan setiap kali membuat itu pun saya sambil melihat video-video yang ada. Jadi video ini saya sampingkan HP dan laptop begitu Pak, untuk perbandingan. Kalau tidak seperti itu sering terlewat dan ada beberapa yang ke-skip, jadi belum bisa utuh. Memang terbiasa seperti itu Pak, bahkan yang di modul itu beberapa memang saya download, jadi untuk perbandingan dijejer-jejer banyak, morat-marit seperti itu kalau saya Pak. Untuk melihat sejauh mana kemampuan saya dan untuk sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut ke depannya. Terima Baik, kasih. luar biasa. Luar biasa Bu Ita. Bu Ita ini sebenarnya mirip-mirip saya. Jadi saya itu biasanya nyatet. Jadi Bapak Ibu kalau apa itu ya, saya bawa catatan ini Bapak Ibu. Lihat enggak ya? Nah ini. Sama Kecil Pak, ini sini Pak. catatannya nih. Kenapa? Salah satunya karena kita manusia tuh lupa. Baik Bapak Ibu, saya pengen sharing ya. Saya pernah ketemu Direktur Jenderal Sekolah Menengah di Jakarta, namanya Pak Martindra. Mudah-mudahan masih ada ya. Itu sudah pensiun. Dia itu luar biasa Bapak Ibu, keliling. Dia punya teman itu ada satu teman dia yang sudah keliling dunia di 68 negara. Luar biasa itu. Jadi Dirjen di Jakarta saya pernah kenal, namanya Pak Martindra. Dan beliau itu Bapak Ibu titis sekali, ya titis sekali. Setelah saya mati ternyata memang itu bawa catatan kecil. Kalau itu di rapat sederhana aja dia bawa catatan tuh. Dan itu disimpan Bapak Ibu. Dan rapat selanjutnya dibawa lagi catatannya itu. Oh, Pak Rudi kemarin ngomong gini, Bu. Loh, kaget ya. Ternyata enggak gitu, Bapak. Ternyata dari catatan itu dia pegang itu. Dan itu luar biasa jelinya, ya. Pak Martindra itu. Nah, saya tanya Pak, kenal Pak? 60. Iya, saya kenal teman itu 68 negara dan paling enak itu hidup di Indonesia. Loh, kok bisa Pak? Iya. Kalau di sana itu benar-benar aturannya ketat Pak Rudi. Kalau di sini ya sedikit melanggar masih toleransi katanya. Jadi kalau di sana sudah. Jadi kayak misalnya contoh ya Bapak Ibu supermarket besar ya. Itu supermarket besar itu kalau di sini Indomaret ya, Indomaret itu sekitar 5 kalinya Indomaret Bapak Ibu ya, itu dipegang 2 orang, hanya dipegang 2 orang. Jadi satunya kasir, satunya nata barang. Kan luar biasa itu. Bagaimana? Jadi termanajemen luar biasa kalau di luar negeri itu. Jadi ya sebesar itu, supermarket sebesar itu cuma 2 orang. Kalau kita kan banyak. Satpam, ya pramusajinya berapa itu banyak sekali. Nah di sana gitu. Dari sana itu tidak bisa santai. Tapi memang hasilnya luar biasa emang. Tapi ya kerjanya benar-benar serius gitu. Nah salah satu yang saya masih ingat Pak Martindra itu, beliau itu senang sekali menyatat. Nyatat itu. Dicatat itu. Kecil-kecil catatan yang penting dari kalau rapat kecil tuh beliau catat tuh. Itu yang dari situ saya tetap itu saya pegang. Nah, makanya saya paham sekali. Nah, jadi hasilnya Bu Ita siapa aja itu, oh ini pasti orangnya ini kayak gini nih. Orangnya teknik belajarnya gini nih. Ngerti saya. Oh, si A gini. Si A gitu. Si A gini sih. Kenapa begitu? Ya nggak tahu ya, itu berdasarkan jam terbang Bapak Ibu. Saya jam terbang di situ alhamdulillah lebih banyak. Termasuk MLM itu yang kata orang kan negatif itu ya. Ternyata di situ ada ilmu-ilmu penting, ilmu-ilmu selling ya, penjualan yang luar biasa. Salah satunya yang saya share ke Bapak Ibu, menyebutkan nama dengan teman bicara kita. Itu akan berkesan Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Ita, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya stop dulu.
Nah, sekarang adalah praktek Bapak Ibu. Kalau bisa 2, kalau nggak bisa 1 aja nggak apa-apa. Tapi saya usahakan 2 sampai jam cukup ini 15 menit. Nah, yang praktek saya tunjuk, saya tunjuk yang kemarin saya nggak sempat ke situ. Nah, ini ke situ itu 1 adalah kelompoknya Pak Joko sama Bu Sulastri. Nah, silakan yang mau praktek nih. Kelompoknya Pak Joko sama Bu Sulastri. Saya nggak sempat ke situ karena saya lompat-lompat kan kemarin. Siapa yang mau praktek? Monggo, nggak apa-apa Pak. Kita akan belajar bersama. Mohon maaf Pak, Oke. kemarin saya sama Pak Rusli, sama Bu Ya, Eva, Bu Sulastri kemarin, Bu Eva, sama Pak Rusli, Pak Rusli sama Bu Bu Eva. Sulastri nggih? Ya, dari Iya. 3 itu atau dari Pak Joko? Monggo mempraktekkan nggih. Nggih. Pripun Bu Yus? Monggo silakan. Saya Koci. Ini yang dipraktekkan yang kemarin, nggih? Monggo, enggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi kemarin kan Oke. latihan, sekarang langsung praktek ya. Kemarin kan Jadi, latihan. Bu- Nanti kalau ada waktu dari kelompoknya Bu Sulastri. Oh, gitu. Jadi Bapak Ibu yang lain sebagai observer nggih. Silakan nih. Kalau cari kesalahan kan gampang. Catatan saya yang kemarin masih di kantor loh. Saya izin ambil sebentar, boleh Oh, Pak? monggo silakan. Oke. Sebentar. Yang lain sebagai observer nggih. Santai aja Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, namanya belajar. Gini ya Bapak Ibu, belajar kalau salah itu nggak masalah kalau saya sih. Ya. Itu kan proses itu. Ya, proses itu yang kita hargai. Dan itu kita melakukan kamu siswa. Kamu ini masa dapat 3 kayak ginian. Tuh, itu luar biasa dapat 3. Kalau saya sih. Apalagi awalnya dapat 3, endingnya dapat misalnya 8. Wah, itu kan yang hebat itu siapa? Gurunya Bapak Ibu. Karena startnya dapat 9, terus akhirnya dapat 9, gurunya biasa aja kalau saya sih. Iya kan? Yang hebat Bapak Ibu itu. Kalau dapat 3, alhamdulillah saya punya ini. Punya objek ini yang saya harus tingkatkan. Itu kalau saya sih itu, ambil positifnya aja. Oke, silakan. Bapak Ibu yang lain sebagai observer nanti ngasih umpan balik nggih. Ya. Terima kasih. Pak Joko sebagai kunci ya. Saya Nggih, saya coachnya. Koci Bu. Nggih. Kita bisa kita. Sampun Pak Joko. Nggih, sampun siap Bu, insyaallah. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami, Pak Rudi. Kami akan melaksanakan latihan yang kemarin. Nggih. Selamat siang Pak Joko. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Selamat siang Bu Yus. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sangat Iya. melelahkan ya, hampir sama melelahkan. Nah, pada siang hari ini Pak Joko, kita akan ngobrol tentang apa, nggih? Yang sesuai yang saya sampaikan kemarin, saya minta waktu dari panjenengan untuk sharing dan ngobrol-ngobrol terkait dengan PLS. Apalagi yang sekarang ini kan saya memegang kelas bawah, kelas 1, kelas 2, jadi butuh teman curhat untuk menyampaikan unek-unek. Iya Pak Joko, silahkan panjenengan ceritakan. Terima kasih Bu. Terkait dengan PLS, untuk yang di kami di sekolah saya memang karena memang ada 4 kelas, jadi kita juga harus mempersiapkan waktu semaksimal mungkin untuk intinya melayani anak-anak selama proses pembelajaran awal nih, pengenalan lingkungan sekolah. Apalagi sejumlah 86 anak ini kan memang apalagi transisi dari TK ke SD. Jadi memang butuh persiapan
persiapan dan kesabaran. Kemungkinan materinya kemarin pas nih sosial emosional langsung kita praktekkan pada PLS ini. Nggih, baik Pak Joko. Jadi menurut Pak Joko itu apa yang Pak Joko harapkan dari perbincangan kita hari ini? Nggih, untuk yang saya harapkan hari ini mendapatkan gambaran lagi, mendapatkan teman ngobrol, mencari penyelesaian bersama terkait dengan keluh kesah saya yang dirasakan di sekolah ini, apalagi menghadapi anak-anak yang kelas 1, kelas 2 ini kan memang butuh ekstra sabar gitu. Alhamdulillah pelaksanaan CGP ini memang mengajari saya terkait kesabaran, apalagi anak-anak kelas bawah dan apalagi ada yang memang berkebutuhan. Jadi juga harus sabar ini kunci utamanya. Jadi hal-hal apa saja Pak Joko yang membuat panjenengan itu bisa menghadapi hal-hal yang terjadi pada sekolah panjenengan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Untuk rencananya untuk menghadapi tersebut adalah persiapan yang matang. Mungkin kedepannya bisa kita siapkan. Kalau dari sini memang 1 minggu sebelum masuk sekolah itu semua guru memang masuk, Bu. Sudah masuk 1 minggu awal sudah masuk, karena selain itu, selain persiapan untuk PLS juga ada boyongan kelas, pindahan kelas. Jadi kita dari kelas 1 ke kelas 2 itu memang berubah kelasnya, mencari suasana yang berbeda, intinya mencari suasana berbeda untuk anak-anak tidak jenuh di kelas. Terus di sisi lain memang saya malah menjadi teringat dengan waktu kemarin, waktu lokakarya, Pak Sinten kemarin menyampaikan, kalau memang guru masuk, piket ada masuk, menjadi istilahnya menjadi tidak merdeka liburnya. Waktu lokakarya kemarin ini. Ya begitu ya Pak Joko. Nah, pada saat kegiatan tersebut, kira-kira apa ya Pak Joko yang membuat murid panjenengan itu bersemangat, antusias dalam mengikuti kegiatan di sekolahnya Pak Joko itu? Atau kegiatan MPLS ya Pak Joko? Terima kasih. Untuk yang membuat anak-anak lebih, ngapunten ada lalat. Anak-anak untuk awal-awal kan kita perkenalkan ada kegiatannya, kita pengenalan, kita ajak keliling sekolahan. Jadi dikenalkan sesuai dengan namanya, kita kenalkan lingkungan sekolahan, anak itu per kelas diajak keliling. Oh ini ruang kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Oh ini kantor, ini kamar mandi. Jadi anak-anak juga nanti selama nanti waktu masuk sekolah umum normal itu sudah tahu. Jadi tidak kesasar mau ingin ke kelas 4 tapi salah masuk kelas. Jadi diusahakan untuk tujuannya seperti itu. Di sisi lain juga mengenalkan pembiasaan di sekolah, karena memang juga banyak pagi itu memang banyak aktivitas pembiasaan, mulai setengah 7 sampai jam 7 itu memang aktif full 30 menit pembiasaan pagi sebelum pelajaran dimulai. Jadi anak-anak juga dibiasakan supaya tidak kaget nanti waktu masuk, malah istilahnya kaget lah, istilah Jawanya ujuk-ujuk ganti lah. Berarti anak-anak juga dikenalkan lingkungan sekolah, pembiasaan sekolah, di sisi lain juga dikenalkan dengan guru-guru. Apalagi di sini ada 32 tenaga sekali ternyata ya Pak Joko. Menghafalnya ini. Anak-anak diajari untuk mau melihat bapak ibu gurunya, oh Pak ini namanya ini, ibu itu namanya itu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kok, oh Pak Kail loh, Pak itu loh lah. Berarti kan tidak mengenal secara detail untuk guru-gurunya sendiri. Betul sekali. Coba untuk rencana ke depannya Pak Joko, itu apa ya untuk rencananya biar program dari sekolahnya Pak Joko itu nantinya dapat terlaksana dengan baik untuk rencana ke depannya? Rencana ke depan setelah PLS ini kan untuk merekatkan atau mempererat silaturahmi anak-anak, kita mencari chemistry anak-anak dengan guru, anak-anak dengan anak-anak yang lain. Nanti rencana kita akan adakan outbound. Memang setiap awal semester itu selalu ada outbound. Jadi sebelum masuk perang, masuk pembelajaran normal, di sini selalu kita laksanakan outbound, dan outbound itu kita bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi campur. Di sisi lain kan juga kita diuntungkan anak-anak yang sudah besar, kelas 6, kelas 5 itu istilahnya ngomong adik-adik kelasnya juga, ikut membantu mengkondisikan adik-adiknya.
Nah, itu kan keuntungannya anak-anak itu lebih mengenal siswa yang lain, bukan dari kelasnya sendiri, bukan dari jenjangnya sendiri. Untuk ditambah mempererat silaturahmi. Oh ya. Kemudian untuk agar setiap mungkin kegiatannya itu nanti didampingi oleh beberapa Bapak Ibu guru agar berjalan dengan lancar. Itu nanti apa memang diberikan tugas untuk beberapa Bapak Ibu guru untuk mendampingi kegiatan tersebut, Pak Joko? Kalau untuk outbound, khususnya untuk Bapak Ibu guru itu memang dibagi kelompok atau bagi tugas. Yang utama adalah kita sebagai tim outbound-nya, kita yang pemberi permainan. Jadi siswa itu sudah didampingi kakak kelas, yang kelas 6, kelas 5 kan memang campur lah. Itu kita sudah bagikan istilahnya catatan. Oh, kelompok A itu terdiri dari siapa saja, anaknya, peserta anggotanya siapa saja, dan kita sudah melaksanakan briefing. Nah, nanti rencananya kan juga di briefing. Nanti kegiatan seperti ini loh. Nah, nanti setelah dari ini menuju ke sana, keliling-keliling. Jadi anak juga akan akan melaksanakan pengenalan kepada teman-teman untuk lobbying, melobi komunikasi, jadi termasuk mencari relasi juga dengan teman-teman yang lain. Apalagi lokasinya nanti juga di luar sekolahan. Jadi kan lokasi baru, anak-anak juga akan lebih senang, lebih refresh sebelum masuk pembelajaran. Mungkin itu kedepannya yang dari rangkaian pelaksanaan PLS yang kami laksanakan. Wah, baik sekali ya Pak Joka. Nah, ini semoga nanti dapat berhasil sesuai yang diharapkan oleh Pak Joko dan keluarga besar sekolah dari Pak Joko. Dan saya tunggu untuk cerita berikutnya, nggih, Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya, Bu Yus. Terima kasih Pak Rudi sudah memberikan waktu kepada kelompok kami. Untuk pengamatnya dari kelompok kami adalah Bu Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Justina, luar biasa. Monggo Bapak Ibu, raise hand ya. Siapa yang ngasih umpan balik? Monggo, silakan. Bu Ita, silakan Bu Ita. Bu Ita sudah kasih catatan nih. Monggo Bu Ita. Nggih, Pak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, nanti sebenarnya memang melihat kesalahan orang lain itu lebih mudah daripada melihat kesalahan sendiri. Kita kan belajar sama-sama. Ini untuk menyamakan persepsi saja, Pak, karena takutnya saya yang salah gitu sebagai observer. Jadi nanti biar match gitu. Ini Pak, kalau yang saya rasakan sebenarnya untuk alur ceritanya sudah masuk, meskipun belum kuat gitu menurut saya. Jadi pas di tengah-tengah waktu diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach dari Bu Justina itu dengan Pak Joko sebagai kuncinya yang menjawab itu seperti hanya saya merasakan feel-nya itu hanya kayak wawancara gitu loh Pak. Jadi bukan untuk memunculkan ide-ide kreatifnya, tapi Pak Joko seperti hanya bercerita pengalamannya saja gitu. Terus untuk yang kedua, untuk waktu itu belum disampaikan dengan jelas, tindak lanjutnya misalnya kapan akan mulai dilaksanakan, itu belum disampaikan. Karena tadi di awal memang Pak Joko itu menceritakan, seolah menceritakan apa yang sudah beliau lakukan gitu. Jadi di akhir mungkin terlupa untuk waktunya, karena kan bukan rencana ke depannya. Terus satu lagi itu adalah kesimpulan yang di akhir itu tanggung jawabnya belum masuk. Bu Justina belum menekankan, jadi apa nih yang sudah didapat dari sharing kita hari ini Pak Joko? Nah itu belum Mbak. Tuh, terima kasih. Mungkin itu, mohon maaf Bu Yus, Pak Joko. Terima kasih Bu Ita, luar biasa. Terus monggo yang lain, silakan. Yang mau ngasih umpan balik. Oke, Bu Lutfi, monggo silakan Bu Lutfi. Oke, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Saya hanya ingin menambahi dari Bu Ita, memang benar tadi seperti seperti Pak Joko seperti menceritakan yang sudah dilakukan, tapi bukan merupakan permasalahan, bukan masalah. Terus
mau dicarikan solusi bagaimana, itu bukan menceritakan yang sudah pernah dilakukan. Dan juga yang di tengah-tengah tadi pada waktu Pak Joko bercerita itu Bu Justina itu lebih ke Pak Joko tidak menyebutkan, tapi Bu Justina lebih ke memberitahu. Contohnya seperti berarti itu didampingi oleh Bapak Ibu guru, itu lebih memberi solusi seperti itu. Padahal Pak Joko tidak bercerita kalau didampingi atau tidak seperti itu. Seorang coach tidak akan memberikan solusi, tapi mendengarkan seperti itu, menggiring permasalahan seperti itu. Dan kemudian betul juga untuk yang terakhir tadi belum muncul ya, ditanyakan bagaimana perasaannya Pak Joko setelah kita melakukan percakapan hari ini, apa yang didapatkan, bagaimana perasaannya, seperti itu belum didapatkan. Hanya itu tambahannya Pak Rudi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lutfi, ya detail sekali, ya jeli sekali. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau memberikan umpan balik. Belum ada nggih? Monggo, berarti kalau nggak ada, satu lagi. Saya pengen satu lagi. Jadi kalau sebagai sukarelawan nih, pahalanya luar biasa ini. Monggo, siapa yang ayo? Luar biasa, terima kasih Bu Sina sama Pak Joko sudah menjadikan sukarelawan. Jadi kita akan belajar bersama nggih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rudi dan juga ibu-ibu yang lain, Bu Lutfi, Bu Ita, itu merupakan umpan balik yang bagus dan nantinya bisa untuk menambah pengetahuan kami. Jadi kami akan memperbaiki nantinya pada saat tugas yang berikutnya. Terima kasih. Oke. Satu lagi saya pengen, monggo silakan. Satu lagi yang mau mempraktekkan. Monggo silakan. Bu Eva nih kayaknya. Dalam Bapak. Monggo Bu Eva. Bu Lastri, Bu Lastri, Pak Rusli, bagaimana? Iya, Antara Bu kita Eva, bertiga. yang kemarin sudah ditentukan kelompoknya penjenengan dengan siapa begitu? Itu berlaku kapan, nggih? Belum ada ide, Bu Eva. Belum. Oh, untuk iya. besok, Pak? Iya. Untuk besok saya dengan Pak Edi. Kalau untuk Nah. besok Bu Lasri dengan Pak Rusli. Jadi sekarang misalkan saya dengan Pak Edi bisa kami meskipun belum ada skenario yang jelas, tetapi kami mencoba untuk bersimulasi di sini, nanti malah mendapat umpan balik dari teman-teman. Monggo, kalau Bu Lasri dan Pak Rusli sudah siap, Bu Lasri sama Pak Rusli juga bisa. Monggo pripun Bu Lasri? Gimana Pak Rusli? Pak Rusli, monggo suaranya. Pak Rusli siap. Pak Rusli siap. Pak Rusli siap. Mana? Enggak, silakan. Enggak apa-apa, Bu. Ya, enggak apa-apa. Malah pahalanya besar jenengan kalau mau jadi sukarelawan. Bu Eva bisa saja. Pak Rusli nggih. Saya dan Pak Rusli. Pak Rusli tertawa saja. Gimana Pak Rusli? Gimana Pak Rusli, siap napa mboten? Nggih, cuma enggak kaget Bu Eva bisa saja. Nah, bisa saja Bu Lasri, Pak Rusli siap insyaallah ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan pada saya dan Pak Rusli. Ini langsung saya mulai nggih. Yang coach siapa nih Bu Sulastri? Nggih, saya coachnya yang coachnya Pak Rusli. Oke, siap. Silakan Bu. Selamat siang Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lastri. Nggih, bagaimana kabarnya Pak Rusli hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Oh iya, terus bagaimana, barangkali ada yang bisa saya bantu penjenengan kali ini? Iya Bu, mungkin ada beberapa permasalahan dalam diri pribadi saya
yang sekiranya mungkin Ibu bisa mencarikan solusi untuk saya. Iya, saya akan berusaha. Terus untuk perasaan penjenengan kali ini untuk hari ini bagaimana gitu Pak? Saya ingin tahu aja dari perasaan penjenengan yang ketika menghadapi permasalahan ini, perasaan penjenengan bagaimana? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang, Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya datang ke Ibu ini, ke sini. Wah, penjenengan semakin tegang begitu? Iya, Bu. Nah, penjenengan untuk kali ini penjenengan menemui saya itu tujuannya sebetulnya untuk apa? Apa saya untuk menghilangkan ketegangan itu atau bagaimana? Ya, untuk bisa bagaimana Ibu mencarikan solusi buat permasalahan saya tadi, Bu. Oke, nah permasalahan yang penjenengan hadapi itu sebetulnya apa? Saya pengen tahu, tolong dijelaskan gitu Pak Rusli. Nanti barangkali saya bisa membantu penjenengan. Iya, Bu. Gini, saya ini kan guru yang baru di P3K, yang kebetulan juga satu-satunya yang mengikuti pendidikan guru penggerak di lembaga saya. Di PGB sendiri kan ada banyak program praktek baik ya, yang sekiranya bisa membuat perubahan di suatu lembaga gitu. Misalnya saja tentang pembuatan keyakinan kelas ataupun disiplin positif gitu. Tentunya semua itu kan perlu dikomunikasikan dengan teman-teman sejawat, entah itu secara langsung ataupun melalui diseminasi. Intinya saya itu berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah atau menyampaikan praktek-praktek baik tersebut. Setelah saya berkoordinasi, Ibu Kepala Sekolah pun menghendaki untuk diseminasi. Sedangkan saya ini kan guru baru, belum lama kenal dengan teman-teman di lembaga saya. Saya merasa kurang percaya diri gitu loh Bu, bila nanti melaksanakan diseminasi. Nah, Seperti itu. dari permasalahan penjenengan, menurut penjenengan apa sebetulnya yang bisa penjenengan lakukan? Yang bisa saya lakukan mungkin saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan umpan balik positif dari audiens nanti Bu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan ketika penjenengan untuk bisa percaya diri itu kalau menurut penjenengan? Apa ya Bu ya? Sekiranya karena gini, bila saya itu sedang gugup itu saya sering kesulitan dalam berkomunikasi Bu. Mungkin yang membuat rasa percaya diri saya itu berkurang. Nah, dari rasa percaya diri itu nanti barangkali apa yang perlu penjenengan tumbuhkan dalam diri penjenengan sehingga nanti bisa lebih percaya diri itu apa kira-kira yang utama penjenengan lakukan? Biasanya kalau yang saya lakukan itu melakukan mindfulness paling Bu ya, untuk diri saya sendiri. Contohnya mengambil nafas yang panjang mungkin, atau mungkin dengan menampilkan slide gambar seru dan lain sebagainya, sehingga audiens itu juga merasa nyaman. Intinya di sini jika audiens itu fokus, itu kan akan pikirannya saya tak terganggu juga gitu Bu. Oke, baik. Ternyata penjenengan sudah punya apa ya ide kaitannya dengan menerapkan pembelajaran yang ada di CGP ternyata itu juga berguna untuk penjenengan. Lah, untuk langkah selanjutnya itu apa yang akan penjenengan lakukan? Rencananya itu apa yang akan penjenengan lakukan? Pertama saya mungkin akan mempersiapkan materi
presentasi dengan baik, Bu. Berlatih presentasi juga di depan cermin mungkin ya pertama kali, dan mencari mentor, kira-kira seperti itu, Bu. Baik, itu ide yang sangat bagus Pak Rusli. Jadi seperti yang kita pelajari dulu, biasanya untuk bisa kita tampil secara prima itu biasanya kita juga belajar di depan cermin begitu. Itu termasuk ide bagus juga dari panjenengan. Nah, kira-kira kapan ini panjenengan lakukan Pak Rusli? Mungkin kurang lebih minggu depan Pak Ibu, saya ingin melakukannya itu. Oh, jadi panjenengan ingin mempersiapkan lebih awal begitu maksudnya? Inggih, ingin mempersiapkan lebih awal. Nah, dengan persiapan lebih awal itu barangkali nanti akan lebih membuat panjenengan betul-betul siap ketika mendiseminasikan kaitannya praktek baik di sekolah panjenengan. Jadi selanjutnya apalagi barangkali apa yang perlu panjenengan persiapkan lagi untuk lebih memantapkan apa yang akan panjenengan persiapkan itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang lebih baik, ya, mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus dan intonasi dan gerakan tubuh. Mungkin saya juga berencana untuk meminta feedback untuk konstruktif dari teman untuk terus memperbaiki diri. Nah, dari apa yang kita bicarakan ternyata akhirnya kita atau panjenengan memberikan mendapatkan solusi dari apa yang panjenengan alami tadi. Nah, selanjutnya nanti akan saya pengen tahu progres panjenengan ke depannya nanti apa saja. Saya pengen mendengarkan cerita panjenengan lebih lanjut ya Pak Rusli. Nanti saya pengen mendengar cerita progres dari persiapan panjenengan sehingga nanti panjenengan bisa tampil lebih prima lagi pada saat presentasi. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu Sulastri. Oke, terima kasih Pak Rusli sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga nanti panjenengan juga lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi sehingga bisa menampilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat untuk teman-teman di sekolah panjenengan. Begitu Pak Rusli? Iya Bisa Bu, diakhiri untuk pembicaraan kita kali ini? Bisa Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Rusli. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulastri sama Pak Lucy, luar biasa. Iya, sama-sama Bapak. Monggo silakan Bapak Ibu memberikan umpan balik. Apa kira-kira yang bisa kita bully? Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Nur, silakan Bu Nur. Baik Pak, terima kasih. Saya tadi ngapunten nggih, mungkin ada tadi juga kurang terlalu mencermati. Nanti kalau misalnya ada informasi yang salah saya tangkap bisa diluruskan nanti nggih. Melihat apa yang sudah dilaksanakan Bu Lastri dan juga Pak Rusli tadi sudah cukup bagus gitu ya. Kayaknya pas pertama itu Pak Rusli kayaknya kelihatan kayak tertutup gitu, tapi Bu Lastri sudah bisa membukanya nanti nggih. Artinya kan tegang itu kan biasanya kalau orang tegang itu kan biasanya kan ini ya kelihatannya Pak Rusli ini enggak terlalu mudah untuk membuka diri, tapi pada akhirnya di proses coaching itu Pak Rusli bisa memberikan informasi yang kelihatannya memang itu yang ingin dikeluarkan kan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi untuk proses identifikasinya itu sudah cukup bagus meskipun mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu ditambahkan saya pikir ya supaya nanti ketika proses coaching
coaching ini membantu membuka ide di bagian rencana dan juga di bagian aksi, itu akan lebih mudah lagi. Kalau kalau saya personal itu yang jadi intinya. Jadi proses identifikasi ini harus benar-benar bisa kita lakukan. Jadi rasa keingintahuan seorang coach itu harus dimaksimalkan di proses identifikasi sehingga nanti proses rencana dan aksinya bisa kita maksimalkan. Dan untuk yang mungkin juga ini pelajaran bagi saya ya, untuk proses rencana dan aksi ini kadang-kadang kita kehabisan pertanyaan gitu untuk rencananya. Padahal rencana dan aksi itu butuh pertanyaan-pertanyaan yang mendetail supaya nanti kita juga memastikan kapan itu dilaksanakan dan juga memastikan waktu. Kapan nanti bisa ketemu lagi dan ketemunya nanti untuk apa seperti itu. Dan yang terakhir kalau boleh, tapi sepertinya belum dilaksanakan untuk bagaimana coaching hari ini gitu. Artinya perasaannya ditanyakan di depan gitu ya, masih merasakan galau, tapi pas terakhir setelah coaching selesai kayaknya belum ditanyakan atau saya yang tadi karena di sini juga kurang mindfulness mungkin ya. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan, tapi sudah luar biasa Bu Sulastri sudah bisa membawa proses coaching ini menuju pada tujuannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk umpan balik. Baik, terima kasih Bu Nur, luar biasa. Umpan balik Bu Nur begitu detail. Jadi bagaimana seorang coach itu bisa apakah saya sebut tuh, bisa membuat orang yang tertutup menjadi terbuka. Itu susah Bapak Ibu, susah. Ya betul tadi siapa tadi? Menumbuhkan kepercayaan. Nah, itu ya. Itu kan kadang nggak percaya, saya nggak, nanti saya itu. Jadi memang butuh keterbukaan. Jadi keterbukaan dari coach. Dan bagaimana itu? Nah, itu bagaimana seorang coach bisa mengarahkan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach itu bisa terbuka. Itu ya, luar biasa Bu Nur, begitu jelinya ya. Monggo silakan, ada lagi yang masih memberikan umpan balik. Oh nggih, silakan Bu Lutfi. Monggo Bu Lutfi. Terima kasih Pak Rudi. Betul seperti siapa tadi Bu Ita ya. Kita itu lebih mudah mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Padahal kalau itu di posisi saya mungkin saya juga kan seperti itu. Maaf, ini sekedar saja tambahan saja. Bu Nur Fauzia sudah menjelaskan tadi. Untuk yang terakhir itu sebenarnya kalau itu tadi yang mengatakan coaching-nya mungkin itu sudah penutup. Tapi karena tadi yang mengatakan bukan coaching-nya, jadi perasaan sebelum Bu Lastri mengutarakan bagaimana perasaannya Pak Rusli setelah ini, kan yang beri kesimpulan Pak Rusli, ternyata tadi Bu Lastri langsung memberi kesimpulan. Oh gini Pak Rusli, berarti dengan pertemuan ini Pak Rusli sudah menemukan solusi ya, kan seperti itu. Berarti tadi seharusnya yang beri kesimpulan itu coaching-nya bukan coach-nya. Seperti itu Pak Rudi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lutfi, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, dengan hanya berapa ya, 2 kali ya, 2 kali. Jadi kunci-kuncinya sudah Bapak Ibu dapatkan nih. Waduh. Saya kepingin satu lagi ya, satu lagi. Setelah itu terakhir dah, ya, karena waktu kita masih lebih dari 20 menit. Untuk 15 menit cukup. Saya kepingin ya, mohon sukarelanya ya. Bu Ita, monggo Bu Ita. Bu Ita jadi coach, monggo silakan. Yang kemarin nggak apa-apa. Kemarin siapa tuh pasangannya? Kemarin sama Pak Edi. Pak Edi, ya. Ya, Monggo. kalau yang berpasangan ini dengan Pak Iko, bagaimana Pak Edi? Terserah Bu Ita, mau Pak Edi apa Pak Iko nih? Ini aja. Pak Iko aja sambil latihan Bu Ita. Oh ngaten Pak Iko, bagaimana Pak Iko? Halo Pak Iko. Insya Allah siap.
Oke. Sambil latihan ya Pak ya. Nanti biar kita bisa dikorek-korek juga sama teman-teman yang lain. ngobrol. Iya. Jangan hanya bisa mengorek saja. Sebenarnya Nggak apa-apa Bu, belajar. Saling belajar. Mulai nih. Bu, tar Bu ya. Bu Sri, saya mohon nanti umpat baliknya nggih. Bu Sri monitor. ini anu ya Pak, Bapak Ibu, ini puncaknya. Jadi saya minta Bu Sri, jelas Bu Sri, jelas Bu Sri. Ini kan Bapak Ibu akan diobservasi oleh Bu Sri di PI 5 itu. Bu Sri sama Bu Eni, Bang. Bu Eni ada ya? Sebentar Pak, ini casnya Oke, santai aja Bu. Udah cukup berita itu Pak. betul. Casnya lepas Bu. Nanti daripada ada masalah di tengah jalan. Mbak Ika. Oke, siap. Nggih. Bising di sini, Bu. Ya. Agak bising di sini. Halo Pak Iko, Assalamualaikum. Halo juga Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya nih Pak Iko hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik, cuman waktunya ini apa ya? Waktu yang rawan ini, sudah lapar, capek, terus belum sarapan juga. Oh iya betul Pak. Oke Pak. Ini berarti kita punya waktu yang nggak lama nih Pak ya. Kan ini sudah jam-jam siang, jam istirahat gitu. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin siang ini Pak Iko? Ini Bu, sebenarnya saya gimana ya? Akhir-akhir ini pembelajaran yang saya lakukan itu kurang enak. Artinya kurang sesuai, kurang menarik. Dan saya ingin memperbaikinya, ingin gimana gitu, ini kan pokoknya yang lebih bagus lagi lah, intinya seperti itu. Oke. Jadi ini mau ngobrolin tentang pembelajaran Pak Iko yang dirasa kurang sesuai gitu ya, dan ingin memperbaikinya gitu ya Pak Iko ya? Betul Bu Mei, betul. Yeah. Oke. Jadi karena ini waktunya nggak lama ya Pak ya. Untuk perbincangan siang ini, Pak Iko mau pengennya dapat apa nih dari percakapan kita ini, Pak Iko? Intinya gini Bu, intinya setelah saya nanti ngobrol ini, kita nanti ngobrol bersama dengan ini, nanti saya harapannya bisa melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ini, agar kelas saya itu lebih menarik lagi dan anak lebih antusias lagi. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin kondisi kelas nih berarti ya Pak Iko. Menurut Pak Iko, kondisi kelas ideal yang seperti apa nih yang pengen dicapai oleh Pak Iko gitu? Ya. Kalau menurut saya kondisi kelas yang ideal itu kondisi kelas yang mana anak-anak itu di situ betah di dalamnya, nyaman, terus kelasnya itu menarik. Jadi anak-anak itu nggak pengen pulang. Nggak tahu nanti dicari orang tuanya nggak tahu, yang penting anak-anak nggak mau pulang. Intinya di situ kelasnya menarik sehingga anak betah di situ. Itu menurut saya. Oke. Jadi kira-kira permasalahannya apa nih Pak Iko? Mungkin bisa dideskripsikan lebih jauh gitu Pak Iko? Kalau menurut saya ya ini terkait dengan masalah saya itu, mungkin masalah saya itu saat pembelajaran itu terlalu monoton, artinya anak-anak itu terlalu pasif sehingga ketika ingin ditanya itu diem aja, ditanya diem, kalau nggak disuruh itu ya diem, kalau disuruh baru berangkat, ditanya paham atau belum ya diem, apa yang ditanyakan ya diem. Saya bingung juga akhirnya seperti itu. Oh iya, pasifnya di sini tuh pasif yang bagaimana Pak Iko? Ini anak-anak itu bagaimana kondisi di kelasnya Pak? Pasifnya tuh anak-anak tuh cenderung kurang respon dengan apa yang saya himbau atau yang saya katakan. Jadi ketika tidak diperintah itu nggak akan bergerak. Seperti kentongan tuh kalau nggak ditutup itu nggak bunyi Bu. Jadi saya pengen tuh kentongan yang nggak diapa-apakan bunyi sendiri. Seperti kentongan ajaib gitu loh. Itu seperti itu. Oh iya. Iya Pak. Berarti kira-kira apa ya yang membuat
Kira-kira menurut Pak Iko nih, apa yang membuat anak-anak itu kurang merespon pembelajaran di kelas Pak Iko? Kalau menurut saya itu selama ini pembelajaran saya yang terlalu monoton, kurang menarik, mungkin tidak ada media pembelajarannya, nggak pakai video atau dan lain sebagainya, mungkin itu ya menurut saya. Lalu kira-kira ini untuk mengatasi pembelajaran Pak Iko yang monoton sehingga bisa mengatasi kebosanan itu apa ya Pak yang bisa Pak Iko lakukan? Saya berencana itu menggunakan apa ya, saya berinovasi dan lebih kreatif dalam pembelajaran saya nanti Bu Mai. Jadi selama ini hanya menggunakan metode ceramah dan juga apa istilahnya yang penting banyak-banyak ceramahnya, tapi kali ini akan saya lebih inovatif lagi atau lebih kreatif lagi. Seperti itu. Baik. Nah, jadi ini inovasi apa yang kira-kira bisa direncanakan nih ke depannya Pak Iko? Ya, nanti rencana saya itu akan mencari referensi inovasi melalui media-media sosial yang sekarang lagi tren itu Bu. Ya. Contoh realnya nanti kira-kira seperti apa ya Pak ini untuk referensi inovasi dari media sosial itu Pak Iko? Ya. Sekarang itu kan banyak platform-platform yang dari pemerintah, mungkin ada PMM, ada juga diklat-diklat online, yang mana itu adanya hubungannya dengan materi-materi tentang inovasi pembelajaran di dalam kelas, supaya pembelajaran itu lebih kreatif, lebih menarik, anak-anak lebih suka, istilahnya lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran itu. Oke, baik, bagus sekali. Lalu selanjutnya nih Pak Iko ya, kira-kira ada cara lain nggak sih yang mungkin bisa gitu dilakukan oleh Pak Iko selain inovasi pembelajaran tadi, kira-kira ada cara lain gitu apa tidak Pak Iko ya? Menurut Pak Iko nih ada rencana apa? Kalau dulu ada Bu, saya itu pernah mengajak anak-anak itu sesekali yaitu pergi pembelajarannya dilakukan di luar kelas, di bawah pohon misalnya, sambil jalan-jalan, intinya tidak di dalam kelas, di luar kelas. Nah, itu di situ anak-anak memang merasa senang dan juga antusias dengan apa yang saya sampaikan, dengan yang di pelajaran ini lebih antusias. Kayaknya saya kepikiran untuk melakukan lagi gitu. Ya, itu bagus juga Pak Iko ya. Rencananya melakukannya berarti di luar sekolah atau di dalam lingkungan sekolah nih Pak Iko? Yang sudah saya lakukan dulu itu di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Artinya nanti mungkin kalau kemarin itu di lingkungan sekolah, nanti mungkin akan saya lakukan lagi tapi di luar lingkungan sekolah. Ya, mungkin di tempat-tempat yang di situ ada istilahnya ada tempat-tempat yang mungkin lebih nyaman anak-anak ketika memberi pembelajaran di situ. Baik. Misalnya nih Pak Iko melakukan itu nih ya. Kira-kira Pak Iko butuh dukungan dari mana saja dan seperti apa nih bentuk dukungannya agar bisa melakukan ide tadi Pak Iko? Karena prosesnya di dalam sekolah lembaga nanti pasti saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Di situ ada rekan sejawat juga ada ini yang terutama yang punya anak ini Bu, yang Bu Mei yang punya anak ini juga harus diizin, yaitu paguyuban kelas ini. Jadi nanti di situ di mana Bapak Kepala Sekolah itu memberi dukungan dengan cara memberikan izin kalau saya itu melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Dan dari teman-teman sejawat nanti bentuk dukungannya berupa pengamanan anak-anak. Nanti ketika saya fokus di sini, ternyata yang di sana kemana-mana berhamburan. Nanti di situ dukungan dari teman-teman sejawat. Terus untuk dukungan dari paguyuban kelas atau orang tua wali murid ini juga mengizinkan ketika anaknya saya ajak untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Begitu Bu Mei. Baik Pak Eko. Nah, jadi kira-kira berarti yang mana nih yang sekiranya mau Pak Eko lakukan lebih dahulu atau yang dirasa lebih efektif untuk dilakukan lebih dulu dalam memperbaiki kondisi ini Pak Eko? Apa ya Bu, saya tuh juga bingung. Intinya pembelajarannya itu yang utama pembelajarannya biar lebih kreatif lagi, lebih efektif lagi, lebih menyenangkan lagi supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu. Berarti di inovasinya dulu ya yang dipilih Pak Eko ya untuk inovasinya itu tadi. Baik Pak Eko. Jadi kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan untuk inovasi pembelajaran yang Pak Eko pilih itu tadi?
Secepatnya kalau saya cepatnya karena ini masih waktu MPLS ya, masih 3 hari ini, masih sudah berjalan 2 hari ini, mungkin nanti untuk minggu depan itu sudah akan saya lakukan karena pembelajaran sudah mau dimulai. Insya Allah secepatnya lah, nanti malam mungkin atau mungkin besok sudah saya susun untuk kegiatan. Oke, wah Pak Iko, berarti ini kita karena sudah di ujung waktu ya Pak Iko, sudah semakin siang. Jadi dari perbincangan kita hari ini, apa nih yang sudah Pak Iko dapatkan dari sesi perbincangan kita siang ini Pak Iko? Oke, dari awal tadi saya ngobrol, saya bingung gimana dengan sikap murid saya yang mungkin anteng, terus kurang responsif dan mungkin kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Nanti setelah pembicaraan ini saya mungkin akan pembelajaran yang akan saya lakukan lebih menarik lagi, di mana anak-anak nanti lebih respon, lebih aktif, lebih kreatif juga dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Wah, oke, bagus sekali Pak Iko. Baik, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Pak ya. Saya tuh mau mendengar ceritanya nih, progresnya bagaimana setelah Pak Iko berhasil melaksanakan inovasinya. Baik, sampai jumpa Pak Iko. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Pak Iko. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bu Ita. Ayo. Sebelum Bu Sri ya, monggo yang lain sebelum Bu Sri, nanti Bu Sri terakhir lah. Ya. Bu Eva, monggo Bu Eva, apa yang mau kita bully nih? Bercanda ya Bu Ita ya. Monggo Bu Eva. Satu kata Pak Rudi. Ya, satu kata Pak Rudi, luar biasa, sudah paket komplit semuanya ini. Sudah siap-siap betul untuk tugas Ruka yang mau diunggah ini Pak Rudi. Waduh. Gak ada yang mau dibully nih Bu. Apa yang dibully nih kira-kira? Menurut saya tadi sudah sangat lengkap Pak, menggali identitasnya juga sudah sangat dalam sekali. Berikut dengan dukungan apa yang diperlukan untuk Pak Iko dalam melangkah. Lalu yang menarik bagi saya yang digarisbawahi di akhir tadi adalah Bu Ita itu memberikan kepada Pak Iko itu prioritas mana yang inovasi mana yang paling diprioritaskan saat ini, yang paling penting untuk dilakukan ke anak-anak, yang paling mendesak. Jadi itu adalah hasil akhir dari coaching yang sangat luar biasa. Pun gitu saja. Terima kasih pengalamannya, tutorial coachingnya yang luar biasa. Nanti semoga saya juga bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Ita, Pak Iko, Pak Rudi, dan Ibu Sri yang selalu memberikan motivasi kepada saya, keberanian-keberanian yang harus selalu dimunculkan di setiap saat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan pengalaman yang begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Monggo Bu Sulastri. Saya pengen tahu nih Bu Sulastri dapat celah apa nih Bu Sulastri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini dari Pak Iko dan Bu Ita itu ternyata paket komplit ini Pak. Jadi semula tadi memang saya ada kekurangan, ini sudah dilengkapi oleh Bu Ita sama Pak Iko, ini sangat luar biasa. Jadi yang perlu saya garis bawahi ketika ini nanti diimplementasikan di sekolah, ini nanti sekolah Bu Ita atau sekolah Pak Iko akan sangat luar biasa, karena memang keterampilan coaching ini yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman di sekolah, karena lagi-lagi ketika supervisi biasanya hanya sebatas administrasi, tetapi kalau dilengkapi dengan praktek coaching ini saya kira nanti akan lebih baik lagi begitu Bapak, yang kami harapkan sebetulnya termasuk di sekolah saya begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Ada lagi Bapak Ibu CGP sebelum kita ini masternya Bu Sri nih, masternya monggo Bu Sri. Kalau nggak ada Bu Sri monggo ngasih umpan balik. Gak apa-apa ya Bu Sri, saya minta tolong ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik Bapak dan juga teman-teman? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kesempatan saya. Juga akhirnya saya tidak hanya menyaksikan saja ya Pak. Bom-bom yang sebelumnya itu saya simpan akhirnya meledak juga.
Seperti itu. Terima kasih Pak Rudi untuk kesempatannya. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menyampaikan umpan balik terkait kegiatan rukol pada 2 hari ini. Pak Rudi, mohon maaf 2 hari ini saya tidak bisa maksimal mengikuti kegiatan rukol, namun demikian Pak saya upayakan untuk terus bisa memantau teman-teman, termasuk pada hari yang kemarin. Jadi kemarin kalau tidak salah ada 4 bor ya Pak ya. Nah itu saya selalu berkelana Pak dari bor 1, 2, 3, bahkan saya mematikan bor ini supaya saya bisa intent ke bor yang betul-betul saya bisa mengadakan apa ya Pak, bukannya pengamatan, bisa sharing lah, berbagi dengan pengalaman saya dulu ketika menjadi TGP. Jadi kalau saya Pak secara keseluruhan teman-teman itu sudah mengalami progres yang luar biasa untuk kegiatan rukol hari ini. Yang kemarin di hari pertama itu memang saya masih melihat beberapa teman-teman masih belum mengenal untuk alur tirtanya. Tapi setelah penampilan pada hari ini ternyata teman-teman sudah sangat menguasai apa itu alur tirta dengan penampilan pada siang hari ini. Tadi saya kalau nggak salah separuh itu menyaksikan penampilan dari Bu Lastri, itu sudah sangat luar biasa Pak. Bu Lastri tadi kalau nggak salah sudah sampai pada rencana aksi pada saat saya gabung itu Pak, dan Bu Lastri sudah sangat bisa melakukan kegiatan praktek coaching bersama kami sebagai coach. Dan pada kesempatan yang kedua saya terima kasih saya bisa menyaksikan pengambilan dari Bu Ita. Mohon maaf ya Bu Ita, ini saya sampaikan sedikit terkait umpan balik yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau menurut saya sebagai coach, Bu Ita sudah melaksanakan alur tirta yang ada Pak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Namun Bu Ita, ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama mungkin karena hari ini penjenengan itu diobservasi, jadi korban gugup itu sangat kelihatan sekali. Jadi mungkin kedepannya kalau Bu Ita sering berlatih, saya kira hal semacam itu bisa diantisipasi. Saya juga membayangkan bagaimana dulu ketika saya praktek coaching itu mungkin lebih baik dari Bapak Ibu daripada saya ya. Saya masih mengena praktek coaching dengan alur tirta itu seperti apa, itu justru saya setelah mendapatkan pembekalan di pengajar praktek. Nah, terus yang kedua Bu, mungkin Bu Ita itu juga perlu untuk membuat coach itu nyaman, mungkin bisa memilih kalimat-kalimat yang gimana ya, yang tidak kayak menginterogasi gitu loh, nggak terkesan menginterogasi seperti itu. Jadi masih ada kesan itu Bu, walaupun sedikit. Jadi mungkin nanti lama-kelamaan itu akan bisa hilang. Terus yang berikutnya adalah mungkin yang saya rasakan ini belum runtun Bu. Jadi ketika penjenengan sudah menanyakan tujuan, itu nanti setelah identifikasi itu menanyakan tujuan lagi. Nah itu nanti akan membingungkan coachingnya. Terus yang kedua, setelah penjenengan sudah menemukan tujuan, Bu Ita bisa langsung mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dari coaching itu. Nah, tadi yang saya rasakan ini ketika mengidentifikasi pun kayaknya pertanyaan Bu Ita itu belum mengena pada satu hal, sehingga masih terkesan itu coachingnya itu bingung ini mau kemana. Terus yang berikutnya lagi di rencana aksi. Nah, setelah identifikasi itu didapatkan, oh maksudnya seperti ini, penjenengan langsung menuju kepada rencana aksinya. Rencana aksinya itu seperti apa? Nah, mungkin di situ akan menyangkut kapan dilaksanakan, seperti itu. Nah tadi yang saya rasakan penjenengan setelah ke rencana aksi itu setelah tanggung jawab, penjenengan baru menanyakan ke waktunya. Jadi kalau kegiatan coaching ini tidak dilaksanakan secara runtun, nanti coach akan kebingungan untuk membuat sebuah kesimpulan. Terus yang terakhir sudah bagus sekali penjenengan sudah mengarahkan coach untuk membuat kesimpulan dari kegiatan coaching ini. Namun mungkin sekali lagi bahasanya lagi Bu, bahasanya. Jadi mungkin Pak siapa tadi ya?
Iko. Pak Iko. gimana Pak Iko, Bu. kegiatan coaching hari ini? Apakah apa yang diinginkan Pak Iko itu sudah didapatkan, kan seperti itu harusnya. Tapi Bu Ita itu justru malah seperti ini. Pak Iko dari kegiatannya tadi gimana ya? Pokoknya tidak menggambarkan itu adalah hasil dari percakapan Bu Ita pada waktu itu, seperti itu. Nah, namun demikian secara keseluruhan sudah sangat luar biasa Bu Ita nggih, untuk tujuan, identifikasi, rencana maupun tanggung jawab semuanya sudah disampaikan dengan baik sehingga Koci sudah bisa menemukan solusi yang akan diberikan untuk memecahkan masalahnya. Mungkin demikian Pak Rudi, Bapak Ibu dan teman-teman semua sedikit yang bisa saya sampaikan. Juga mohon maaf mungkin yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan yang penjenengan harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, luar biasa Bu Sri. Bu Sri sungguh lengkap ya. Sungguh detail. Baik Bapak Ibu, kurang sekitar 10 menit. Okay. Baik Bapak Ibu, luar biasa pada hari ini. Dengan 2 kali, 3 kali latihan sudah luar biasa. Banyak celah-celah yang sudah Bapak Ibu temukan yang akan menjadi perbaikan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir mungkin saya sedikit ngasih penguatan ya. Jadi kalau saya amati dari 3 tadi itu juga luar biasa. Jadi yang terus baik gitu. Dan itu akan, saya yakin akan menjadi lebih baik. Jadi kalau memang sering dilatih, betul ya. Kalau sering dilatih, Bapak Ibu akan menjadi rileks nanti. Ya, santai udah. Nah, betul sekali yang sama Bu Sri, ada sedikit ketegangan. Santai aja Bapak Ibu ya, santai. Yang penting kalau santai biasanya ide-ide yang ada di kepala itu keluar. Mungkin yang saya tekankan, jangan sampai terjerumus ke mentoring. Nah ini ya. Kadang itu sering sekali tuh. Ya. Supaya nggak terjerumus, gimana? Ada triknya Bapak Ibu. Jadi ada triknya. Kalau kita nggak mau mentoring, kita sharing aja pengalaman. Nah gitu. Oh gitu ya Bapak. Oh iya. Pengalaman saya. Nah itu boleh Bapak Ibu. Sharing. Jadi kan kita nggak ngajarin, kita hanya sharing. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Sharing. Nah saya gini Bapak ya, gitu ya. Jadi kan nggak ngajarin, kita hanya cerita aja. Itu boleh Bapak Ibu ya. Itu trik untuk kita nggak sampai ke mentoring. Nah, jadi kita berbagi aja. Oh saya dulu gini Pak, malah gini Pak, gini. Kita nggak ngajarin kan, kita hanya cerita. Dan itu siasat kalau misalnya coachingnya buntu ide. Nah itu bisa itu. Dengan situ angkat, oh ya coachingnya akan mikir itu. Oh iya ya, gitu. Nah mungkin nanti akan, nah gitu. Jadi nggak mentoring, kita hanya cerita aja, hanya sharing pengalaman kita yang sudah kita lakukan dan itu berhasil. Itu boleh Bapak Ibu. Triknya di situ. Terus apresiasi. Sering-sering aja ngasih apresiasi, nggak apa-apa. Oh bagus Pak, oh iya ya bagus ya. Kok ada ya kayak gitu ya? Saya baru terpikir. Ya pun sudah ada sih. Itu mengena ke coaching. Iya ya, bisa kepikiran ya gitu ya itu. Itu yang. Terus mengingat misalnya apa yang kita dapat Pak, bingung. Tadi dapat apa ya? Coachingnya mikir tuh. Nah Bapak Ibu boleh tuh, boleh ya. Oh Bapak tadi cerita itu loh Pak, gini. Ah itu boleh Bapak Ibu. Bapak cerita itu loh gini tadi itu. Oh iya gitu. Makanya catatan dari coach itu penting Bapak Ibu. Dicatat aja intinya. Apa ya? Saya dapat apa? Kan kadang lupa ya. Kebanyakan ini lupa itu coachingnya. Apa dapat apa ya? Nah itu boleh Bapak bercerita. Oh tadi Pak Iko ngomong gitu loh. Itu kan luar biasa Pak Iko. Wah itu. Di situ boleh Bapak. Jadi mereview ya, mereview apa yang pembicaraan sebelumnya itu boleh. Tapi yang pembicaraannya coach ya itu di situ ya, itu boleh. Terus, ini,
Kapan kita lakukan? Segera. Nah, segera itu kan nggak jelas Bapak Ibu. Minggu depan. Nah, minggu depan juga nggak jelas Bapak Ibu. Dikejar. Minggu depan kapan ya Pak? Enaknya kapan Pak? Kamis apa Rabu? Nah, itu dikejar Bapak Ibu, dikejar. Oh, enaknya Kamis nggak bisa Bu. Oh ya Pak, kalau Jumat gimana Pak? Oh, nggak bisa juga. Oh, berarti anu Bu, 2 minggu lagi. Nah, itu dikejar lagi Bu. Dikejar aja, dikejar. Dari situ kita akan menawarkan meeting. Kalau Rabu berarti boleh dong kita Pak ketemu hari Jumat. Saya pengen tahu nih, seru ini Bapak melakukan itu, seru sekali. Dikejar Pak. Dan di meetingnya kapan gitu. Jelas jadi time-nya jelas. Segera itu kan nggak jelas Bapak. Minggu depan juga nggak jelas ya kan. Hari Rabu, apa hari Kamis. Itu dipastikan bahwasanya Koci sadar. Oh iya ya. Kamis ya, iya gitu, sadar. Itu di timeline. Dah itu aja dari saya penguatannya di situ. Jadi boleh Bapak Ibu sharing pengalaman gitu. Kalau memang takut kejebak ke mentoring, ya, itu boleh Bapak Ibu. Kalau dari saya lihat dari Bu Ita itu tadi itu Bu Ita itu memahami tentang video yang evaluasi konsep. Wah itu ada berapa video itu saya lihat semua itu Bapak Ibu. Saya lihat semua. Oke, Bu Ita apa Bu Ita? Bu Ita Saya terima kasih sebelumnya. Ini sebagai bentuk latihan itu memang harus banyak-banyak berlatih. Jadi saya terima kasih sekali. Ini tadi kan istilah kata saya harus latihan dan tampil gitu. Nanti diharapkan kemudian itu bisa dari catatan-catatan kecil dari teman-teman, Ibu Sri yang sudah saya catat banyak, ini nanti bisa menjadi perbaikan. Saya pun sebenarnya merasa Pak, saya itu kayak terburu-buru, entah karena merasa diobservasi atau entah karena dengan Pak Iko yang laki-laki, saya juga kurang paham nih Pak ya. Saya tapi kerasa kalau saya itu kayak masih terburu-buru, belum santai gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua memang ketika saya melaksanakan proses coaching ini, saya sambil membayangkan video-video yang sudah saya lihat, utamanya yang Mbak Dita itu Pak. Jadi itu terekam benar di pikiran saya. Itu yang kedua itu Pak. Selebihnya ini akan sebagai bahan latihan saya lagi nanti ya Pak Iko. Gitu untuk diunggah di video yang diunggah di Rukol gitu Pak. Satu lagi Pak, saya mau bertanya, untuk yang diunggah di Rukol itu nanti sebagai coach dan kuci cukup seperti ini saja satu arah atau bergantian? Setelah saya jadi coach nanti saya jadi kuci atau bagaimana Pak? Untuk Rukol yang diunggah adalah Bapak Ibu sebagai coach ya. Iya, iya. Nah itu direkam sudah dapat, nanti Pak Iko jadi coach. Nah Pak Iko yang pada saat jadi coach Bapak Ibu ya. Oh iya. Pada saat jadi coach. Itu dengan satu permasalahan yang sama boleh Pak ya? Boleh, silakan. Silakan. Yang kita lihat kan bagaimana Bapak Ibu menjalani proses alur kita itu. Oh iya. Ya, alur kita itu kita dan ada rubrik penilaiannya sudah jelas di situ ya. Iya, Pak. Bapak Ibu bisa lihat di LMS, rubrik penilaiannya sudah jelas. Dan saya ngikutin rubrik ya. Kalau memang semua terpenuhi ya dapat 100 lah, ya kan gitu kan. Saya ngikuti rubrik terus terang. Terima kasih Pak Rudi. Sami-sami. Nah, udah, ini yang sesi terakhir. Nah, sekarang saya minta tolong umpan balik saya Bapak Ibu bagaimana fasilitasi saya. Selama sampai di Rukol 1.4 saya lupa ya. Sampai 2.3 lah. Monggo silakan. Yang jelek-jelek nggak apa-apa, biar itu sebagai bahan evaluasi kami sebagai fasilitator ya. Bu Eva sudah senyum-senyum. Monggo Bu Nur. Nanti tak minta deh. yang jujur aja Bu Nur. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya lebih bukan ini ya, merefleksikan atau bagaimana. Yang jelas kelihatannya akhir-akhir ini apa Pak Rudi sibuk gitu ya. Kemarin-kemarin itu pas waktu
ini kok nggak ada pengumuman dari Pak Rudi kayak gitu. Artinya ada beberapa apa ya, beberapa rutinitas gitu yang kayaknya di WA Pak Rudi sudah agak mengurangi gitu intensitasnya gitu. Kemudian kalau menurut saya dari awal karena kita tidak punya bandingan Pak Rudi, mohon maaf. Jadi apapun yang panjenengan laksanakan itu saya yakin menjadi sesuatu yang memang apa ya, ingin melaksanakan tanggung jawab dengan baik kayak gitu aja. Jadi kita nggak punya bandingan mana yang lebih baik, mana yang enggak, karena kita nggak tahu. Terus terang saya sebagai CGP pernah sih melihat ada teman jadi fasilitator, tapi kita nggak ngerti bagaimana seharusnya fasilitator itu melakukan tugasnya seperti itu. Apalagi ketika dielaborasi pun sepertinya fasilitator itu menjadi teman kita juga gitu loh. Jadi kalau untuk selama ini saya kira sudah apa namanya, sudah cukup baik seperti itu ketika ada di ruang maya ya. Mungkin apa ya Pak Rudi ya? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Artinya juga pertama saya mengucapkan terima kasih, tapi memang sepertinya Pak Rudi memang disiplin gitu ya, untuk kami yang mungkin agak kadang beler-beler atau bagaimana gitu. Jadi untuk pendidikan dewasa saya pikir sudah cukup baiklah ketika Pak Rudi harus menyampaikan kedisiplinan kepada kami. Mungkin cukup itu Pak. Bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur nggih, bener. Waduh, saya ini merasa berterima kasih nih. Kayak saya lengah ini. Wah, Pak Rudi lengah ini sekarang ya. Wah, ada lagi satu lagi dari Bu Ita. Nanti kita sambung lagi, nggih. Pasti banyak kekurangan di saya, pasti itu. Ini Pak, untuk kali ini saya sependapat dengan Bu Nur. Yang saya rasakan itu biasanya Pak Rudi kan memang ada alarm 1 hari sebelumnya, loh ini kok nggak ada, jadi saya merasa ada yang kurang di hati. Itu ini Pak Rudi pasti lagi repot juga nih, saya juga berusaha memahami, tapi memang biasanya kan seperti dituntun, ini sudah ada alarm nih, mau ini, jadi kita tuh merasa tetap di jalur gitu Pak, ada alarm-alarmnya, ada batas-batasannya agar kita tidak sampai keluar atau melewati due date. Itu saya senang Pak, dimong sekali. Nah untuk yang kedua, kalau Bu Nur tadi tidak ada perbandingan, kalau saya justru ada Pak, ada dalam artian saya punya teman CGP yang lain tentunya, pasti sering lah, kalau ini PP-mu gimana, fasilmu bagaimana, kelasmu bagaimana, itu. Terlepas itu semua yang saya rasakan sendiri, tidak membandingkan, tapi kalau untuk Pak Rudi, ini kelihatannya disiplin dan repot di awal, tapi pada akhirnya nanti pasti akan sudah tinggal enaknya gitu Pak. Kalau teman-teman saya nggak disuruh ini tuh yang dirapot itu loh Pak. Nah itu kan jenengan disiplin sekali. Ini mulai dari yang awal pertama sehingga runtut agar di kemudian hari tidak numpuk-numpuk. Nah saya pede aja sama teman-teman yang lain, misalnya aku nggak repot kayak gitu, aku gini-gini. Saya bukannya repot, ini pendisiplinan diri dan saya senang karena pada akhirnya nanti ketika kamu repot, saya sudah santai-santai begitu Pak Rudi. Jadi saya berterima kasih sekali secara pribadi. Memang ini sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan saya secara pribadi, mungkin juga untuk teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih Bu Ita. Waduh, saya ini nunggu-nunggu nih, apa nih ya? Semuanya bagus semua ya. Jadi saya nunggu nih, jeleknya saya apa sih kan gitu. Terima kasih tapi Bu Ita sungguh luar biasa. Jadi tadi sudah di diri Bu Nur, wah Pak Rudi ini lengah nih. Oh iya, berarti saya harus disiplin lagi ke tadi. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa jadi Bapak Ibu tiap hari ya, bahkan saya kalau saya kan Bondowoso, saya kan Jember tuh laptop tetap tak bawa itu. Rekreasi tak bawa laptop. Jadi saya makanya kalau pagi-pagi itu habis subuh kan itu ya apa namanya, kiranya kita fresh ya. Makanya saya kalau WA itu kan pagi tuh 4:30, kadang jam 5, kadang 5:30 ya itu. Nah di situ kan pikiran-pikiran itu refresh. Jadi
tetap Bapak Ibu, saya tetap monitor, dan saya terima kasih dibantu sama Bu Sri sama Bu Eni. Beliau ini luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya curhat itu ke Bu Eni sama Bu Sri, Bapak Ibu nggak ngerti ya. Curhat, Bu ini kok gini ya. Mungkin Bu Eni mungkin ada di lapangan kayak apa gitu, atau orang beliaunya repot atau gimana. Itu kita komunikasi, sering komunikasi dengan para PP, dan PP Bapak Ibu itu luar biasa, jelas sekali, itu luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya kepengen dapat yang jelek nih. Ya, nggak apa-apa. Saya seneng dulu kalau Pak Rudi ini gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin karena background saya teknik ya. Jadi saya teknik mesin. Bapak Ibu tahu nggak kalau mesin itu satu trouble, maka tidak akan berjalan normal. Misalnya contoh ya. Misalnya contoh businya rusak gitu ya. Itu mesinnya nggak normal. Dan Bapak Ibu ini saya anggap, mohon maaf ya, saya anggap semuanya itu komponen-komponen mesin yang harus saya jaga kenormalannya. Ya. Mohon maaf ya. Jangan dipersepsikan negatif Bapak Ibu. Jadi saya jaga semuanya normal. Ya ini. Ya, saya buka aja dah. Pak Joko itu di awal-awal itu kan nggak normal tuh. Waduh, Pak Joko nih, last minute ini. Waduh ini, last minute ini. Saya jaga, tapi luar biasa Pak Joko. Bahkan kemarin sudah upload yang pertama kayaknya itu. Wah, luar biasa itu. Ada perbaikan. Saya ikut senang Bapak Ibu. Jadi kalau ada perbaikan gitu. Jadi Bapak Ibu semua ini, 12 orang ini, ya, saya jaga kenormalannya. Mau jangan dinegatifkan ya. Jadi normal, sesuai track maksudnya. Intinya sesuai track. Jadi kalau ada yang ini sesuai track. Ada sedikit-sedikit kerikil-kerikil itu ya, itu wajar lah sebagai manusiawi ya. Tapi luar biasa di atas, baik di atas ya, Bapak Ibu sudah baik di atas ya. Kan kalau 90 lebih itu kan sangat baik. Ya. Ya. Tidak ada yang cukup, semuanya baik ke atas ya. Dan itu luar biasa. Dan ini kita berterima kasih ya di PGP ini, kita digembleng ya Bapak Ibu ya. Intinya digembleng lagi. Disiplinnya, tata aturannya ya. Kalau harus komentar 3 ya 3, nggak bisa kalau nggak 3 ya nggak hijau itu. Kan gitu Bapak ya. Nggak mau nggak harus nggak hijau ya. Itu nggih Bapak Ibu. Bu Eni, terima kasih ya Bu Eni. Bu Sri juga terima kasih. Baik Bapak Ibu, di akhir acara mari kita sudah ya. Jadi tugas selanjutnya demonstrasi konsensual Bapak Ibu, ada 3 DGP, nanti silakan dibagi sendiri. Bu Nur ada lagi. Dikit aja Bu Nur. Dikit aja Pak ya. Kalau Pak Rudi mau yang jelek ini 1 Pak. Asik ini. Monggo silakan Bu Nur. Jujur saya suka sekali. Pak Rudi suka sering lupa kalau di awal itu mau doa. Jadi mesti doanya, oh iya saya baru ingat, nganten Pak. Mungkin itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah itu ya udah saya klarifikasi. Itu adalah gaya saya Bu Nur. Gaya saya memang gitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau saya pribadi mau buka itu mau masuk Gmeet itu sudah bismillah. itu salah satu gaya saya. Jadi sebenarnya nggak lupa, saya cuma tak ulur-ulur sedikit. Oh ya doa itu gaya saya aja itu gitu. Tapi terima kasih kalau Bu Nur maunya gitu, saya akan disiplin gitu ya. Terima kasih. Dan memang saya lompat-lompat. Pengalaman kami sebagai fasilitator sebelumnya, itu saya oplos. Kalau dulu itu nggak dioplos. Satu kelompok A terus itu bersama-sama. Ini saya oplos. Bapak Ibu kalau bisa bersinggungan semua ini. Pak Edi belum sama siapa ya? Itu saya lihat lagi tuh kelompok selanjutnya. Oh Pak Edi ini belum sama Bu Justina ini kayaknya. Tak kasih lagi sama Bu Justina. Gitu. Jadi semua saya harap ada gesekan. Saya yakin Bapak Ibu punya kelebihan dan punya kelemahan. Saling menutupi, saling berbagi. Itu yang kita maksudkan. Jadi saya oplos memang. Ini geser lagi. Oh yang diem sama yang agak gak diem gitu. Gitu.
Itu teknik kami nggih. Nah, jadi Bapak Ibu harus siap aja dah. Nanti ada hikmahnya di situ. Karena semuanya kami pikirkan. Semuanya kami pikirkan. Alhamdulillah. Gitu nggih. Waduh, luar biasa nih. Waduh ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur sudah saya sungguh terima kasih ke Bu Nur. Gitu nggih Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, nih berdoa dulu dah. Monggo berdoa dulu, Pak Iko, monggo. Siap, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kegiatan ruang kolaborasi sesi 2, sesi praktik hari ini sudah selesai. Sudah banyak yang praktek dan tinggal mengamalkannya, tinggal mempraktekannya. Semoga besok ketika praktek dan diunggah di ruang kolaborasi bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang bermanfaat. Untuk itu, marilah kita akhiri pada kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Terima Iko. kasih. Monggo Pak Joko difoto. Kita gaya apa? Gaya jempol 2 atau gimana? Terserah, monggo. Luar biasa untuk Bapak Ibu. Ya. Apa-apa. Difoto Pak Joko. Difoto. Tolong Pak Joko. Di persiapan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burannya kurang kelihatan beratnya. 1, 2, 3. Ya, jadi emang yang saya nanya sebelumnya karena kan saya Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan live.